Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang iri, ada orang yang memiliki hasad, iri terhadap kawannya, iri terhadap orang lain, itu kan perbuatan tercela, iya kan? Bahkan iri itu merupakan salah satu penyakit hati. Jadi kalau nampak temannya lebih unggul, ikut lomba terus, juara misalkan, kemudian yang gak ikut lomba, dia memandang yang ikut lomba ini gimana, sakit hati, namanya iri. Iri itu kan pertanda gak mampu kan, mau menyaingi cuman gak mampu, akhirnya menjelek-jelekan di belakang. Itu orang-orang iri. Namun di sini disampaikan oleh Nabi, la hasada illa fitnataini, tidak ada iri yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal. Apa yang dua ini? Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemampuan untuk membaca Al-Qur'an. Oleh Allah diberikan kemampuan untuk menghafal Al-Qur'an, diberikan kemampuan untuk kemudian mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Kemudian ia mengamalkan di setiap hari dan setiap malamnya. Jadi kalau ada kawan kalian di sini siang malam nampak dia lagi baca Quran, baca, maka harus iri di situ. Ini iri yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Jangan hanya iri ketika kawannya lagi punya sesuatu yang berharga misalkan, sedangkan kalian tidak punya. Karena kecenderungan manusia itu iri hanya dalam sifat duniawi saja. Ada tetangganya punya mobil baru, sudah iri. Baru beli rumah, iri, dan lain sebagainya. Namun ketika ibadahnya disaingi, enggak ada iri sama sekali. Subuh misalkan ke musholla, ke masjid, kemudian tetangga yang enggak ke musholla, enggak ke masjid, dia enggak iri sama sekali. Sudahlah, memang dia lagi rajin itu. Tapi giliran tetangganya punya mobil, dia yang pusing. Punya kulkas baru, dianya yang pusing. Giliran ibadahnya tersaingi, santai-santai aja. Dan serba kebalik sekarang dunia ini. Ini yang pertama, orang yang telah Allah berikan kemampuan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, warajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang telah Allah anugerahi rizki yang berlimpah, Allah berikan harta, dengan harta itu kemudian ia senantiasa berinfak, sedekah, menyantuni anak yatim. Intinya hartanya itu memang digunakan dalam kebaikan, bukan ditumpuk, ditabung. Saya tanya kepada kalian, apa bedanya harta dengan ilmu? Bedanya harta dengan ilmu. Kalau harta habis, kalau ilmu enggak. Yang paling membuat terkesan itu adalah kalau harta, al-malu anta tahrusuhu atau anta tuhrisuhu. Kalau kalian punya harta, maka yang menjaganya itu kalian. Namun kalau kalian punya ilmu, kalau kalian yang punya ilmu, maka ilmunya yang akan menjaga kalian. Kalau kita punya harta, kita yang jaga hartanya. Kalau kita punya ilmu, ilmunya yang jaga kita. Itu salah satu perbedaannya. Karena itu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mana Sulaiman? Mau perempuan? Mau harta? Mau tahta? Atau mau yang lain? Atau mau pengetahuan, ilmu? Apa kemudian yang dijawab oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman milih istri kah? Milih tahta? Atau milih harta? Atau yang keempat? Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Coba perhatikan kisahnya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, empat-empatnya tercapai semua. Istrinya paling cantik di masanya. Siapa nama istrinya? Ratu Bilqis. Kemudian makhluk terkaya, manusia terkaya pada masanya Nabi Sulaiman, punya singgasana
yang lantainya itu terbuat dari kaca. Sampai-sampai ketika Nabi Sulaiman itu kan memiliki bala tentara yang terdiri dari jin dan manusia. Bukan hanya jin dan manusia, tapi hewan juga. Makanya ada surah An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman dengan para bala tentaranya lewat di suatu lembah, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhal nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Jadi bala tentaranya Nabi Sulaiman ada dari golongan jin, manusia dan hewan. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya melewati suatu lembah, ada percakapan ratu semutnya dengan para bala tentaranya, semutnya. Awas, ada Sulaiman dengan para rombongannya lewat. Mereka itu nggak bakalan lihat kita dan nanti kita yang terinjak-injak. Mendengar ratu dari semutnya ini menyampaikan demikian, Nabi Sulaiman dengar dan paham. Sehingga kata Nabi Sulaiman, stop dulu. Biarkan semut-semut ini masuk. Kira-kira kalau kalian lah diberikan kemampuan oleh Allah memahami bahasa binatang, apalagi di asrama misalnya banyak semut dan nggak bisa tidur. Ini Nabi Sulaiman luar biasa. Jadi semuanya itu diraih dengan ilmu. Makanya tidak ada ceritanya orang yang berilmu kemudian dia tidak memiliki harta, itu tidak ada ceritanya. Di mana-mana orang yang berilmu hartanya ikut, dunianya ikut. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Orang yang hanya mencari dunia, maka Allah akan berikan dunianya, akhiratnya tidak ada. Namun ketika orang mengejar akhiratnya, maka dunianya akan ikut. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan dunia itu seperti halnya bayangan. Kalau kalian mengejar sampai kiamat gak bakalan kekejar. Namun ketika kalian putar arah, balik arah, maka bayangannya akan mengejar. Itulah perumpamaan dunia. Dan jangan sampai dunianya diterlantarkan, jangan. Karena kita hidup di dunia, dunianya tetap dilakukan untuk kehidupan di akhirat. Jangan terlalu fanatik, saya nggak mau dunia, mau di musola terus, ibadah terus. Mati kalian. Tetap beraktivitas di dunia, cuman jangan sampai hubbud dunya. Hubbud dunya zulmatun. Orang yang cinta dunia itu hidupnya gelap, gersang nih. Ada yang kenal Qarun? Nah, baik. Qarun kan makhluk paling kaya pada masanya itu kan. Nah, diistilahkan dengan harta karun. Semuanya dilenyapkan, bukan hanya hartanya yang dilenyapkan, orang-orangnya juga dilenyapkan. Ada yang pengen cita-citanya jadi siapalah, misalkan jadi menteri atau jadi apa, cuman nggak pernah ngaji, sholat juga jarang, atau enggak sholat Daud dengan mengistilahkan sendiri. Padahal yang ada puasa Daud Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Ini mengistilahkan sholat Daud. Sekarang sholat, besok enggak, besoknya lagi sholat. Mana ada seperti itu. Maka dari itu kita contohlah yang baik-baik. Siapapun orangnya, kalau dia baik kita contoh. Dan kalaupun dia misalkan dianggap sebagai orang ternama di daerah kalian, namun ternyata perbuatannya kok agak nyeleneh, ngaji jarang, sholat juga jarang, buruklah intinya, maka jangan diikuti. Walaupun itu dianggap sebagai ustadz misalkan, jangan kalian, wah ustadznya aja begini, berarti saya harus ikut dong. Jadi ambil yang baik-baiknya, yang buruk ditinggalkan. Karena itu mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini bermanfaat
bagi kehidupan kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.